Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sesuai dengan judul, di videoku kali ini aku akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya agar kalian tidak kalap dalam belanja bulanan. Jadi, waktu belanja bulanan, kalian tetap bisa mengontrol uang kalian tanpa harus over budget. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus videoku sampai habis ya. Belanja bulanan memang hal yang sangat mengasihkan ya dan menyenangkan, terutama bagi para ibu-ibu. Nah, tapi hal ini tuh juga sangat dikhawatirkan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena belanja bulanan menyenangkan karena bisa mengakomodasi hasrat belanja para ibu, tetapi juga menakutkan karena tak terasa bisa menghabiskan banyak uang sekaligus. Nah, kalau teman-teman tak ingin jatah bulanannya langsung jebol, maka dari itu kalian perlu tips hemat belanja bulanan ala aku. Jadi kalian bisa meniru tips dan trik aku yang sering aku lakukan dikala aku beli belanja bulanan agar tidak boros dan lebih hemat. Apa aja itu tipsnya? Nah, tips yang pertama yaitu adalah membuat list daftar belanja. Jadi dari rumah kalian itu bikin list daftar belanja kalian, apa aja yang habis di rumah dan apa aja yang perlu kalian beli. Nah, jadi nanti sampai supermarket itu kalian sudah ngerti, kalian itu bawa daftarnya. Nah, kalian tahu, wah yang habis tuh ini sabun dan lain sebagainya. Kalian di sana beli sesuai dengan daftar belanja itu. Membuat daftar belanja ini adalah poin terpenting dalam belanja bulanan agar teman-teman bisa fokus beli barang yang dibutuhkan saja. Buat daftar kebutuhan barang selama sebulan, termasuk bahan pokok dan kebutuhan bulanan lainnya. Dengan mengetahui apa saja yang perlu dibeli, jadi teman-teman bisa terhindar dari lapar mata untuk membeli berbagai barang konsumtif lain yang sekiranya tidak diperlukan. Coba bayangkan ketika teman-teman tidak membawa daftar belanja, mungkin teman-teman akan membeli apa aja semau teman-teman yang akhirnya nanti apa yang teman-teman beli bisa terbuang atau tidak terpakai sama sekali. Maka dari itu hindari belanja yang berlebihan dengan membuat daftar belanja ya. Selain itu manfaatnya juga dapat meminimalisir barang yang terlupa. Jadi kebiasaan kita tuh kayak kita sudah memikirkan mau beli apa, tapi kadang tuh sampai sana lupa. Nah, ini manfaatnya membuat list daftar belanja. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah memanfaatkan adanya promo ataupun diskon. Nah, siapa sih di sini yang nggak senang kalau sedang ada diskon atau sale? Rasanya sayang banget kan kalau melewatkan kesempatan ini, apalagi kalau udah mulai tinggal sendiri. Memanfaatkan promo ini adalah cara yang efektif untuk memangkas pengeluaran bulanan. Tapi kita harus tetap pintar dalam mengontrol nafsu belanja. Tips dari aku, pastikan promonya ada pada barang yang dibutuhkan ya, bukan sekedar diinginkan. Nah, contoh kalau dari aku ini, seumpama di sini ada sabun Nuvo yang harganya 3.500 dan sabun Lifebuoy harganya 4.000. Nah, biasanya kita kan pakai sabun Nuvo karena lebih murah. Nah, di sini tuh Lifebuoy itu lagi promo harganya 3.200. Nah, biasanya tuh aku lebih memilih sabun Lifebuoy karena apa? Karena lebih murah dan penggunaannya pun sama-sama sabun kalau untuk aku sendiri. Nah, tapi biasanya kalau Lifebuoy nggak promo, aku tetap ambil Nuvo yang lebih hemat yaitu 3.500. Nah, itu cara aku. Tips yang ketiga yaitu bandingkan harga antar toko. Itu bermanfaat banget karena itu dapat hemat di kantong, karena kalian tuh belanjanya tuh nggak sedikit, kalian tuh belanjanya banyak. Nah, kalau seumpama beda 500 ataupun 200, nah itu kalian beli 50 barang ataupun 20 barang itu kan udah kelihatan ya berapa ya. Nah, yang pertama bandingkan harga di toko A, B, C itu membantu kamu dalam memilih yang paling sesuai dengan budget kamu. Jadi
tidak memaksakan dengan harga mahal, kalian tuh tetap bisa dapatkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah dan lebih hemat di kantong. Membanding-bandingkan harga dari toko satu ke toko yang lain bukan berarti kita pelit loh, karena dengan cara seperti ini teman-teman bisa menghemat cukup banyak untuk satu barang. Nah, kalian juga dapat mempertimbangkan seberapa penting barang yang kalian beli sekarang. Jadi ini benar-benar butuh banget atau enggak. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu adalah kita harus bisa membedakan fokus kepada yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Maksudnya yaitu adalah kebutuhan merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara itu, keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Tapi sayangnya karena kita sering tidak menyadari barang mana saja yang kita butuhkan, justru keinginan yang kita utamakan, akhirnya dompet kita boncos di awal bulan. Nah, di sini aku contohkan, di sini tuh ada dua barang. Nah, fungsinya tuh sama aja, cuman beda bentuk. Dan harga barang kedua itu lebih mahal daripada harga barang pertama. Nah, karena kebutuhan kamu itu di barang pertama sudah terpenuhi, tapi karena gelap mata lihat barang kedua lebih cantik dan lebih mahal, akhirnya kamu memilih barang kedua. Nah, jadi di sini kalian tuh harus perhatikan urgensi kebutuhan. Dimana sebenarnya kalian tuh ingin membeli barang itu karena emang butuh atau karena barangnya lucu dan kebetulan lagi diskon. Maka dari itu kurang-kurangi kebiasaan seperti ini ya. Kalau yang lucu satu barang dan murah mungkin gak apa-apa, tapi semisal barangnya harganya mahal atau jumlah barang lucunya ada banyak, itu dia yang bikin kondisi dompet kalian tuh kurang sehat, padahal masih awal bulan loh. Maka dari itu diperlukannya adanya yang poin pertama tadi adalah di list barang yang kalian butuhkan serta fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah setelah belanja jangan keluyuran, alias setelah belanja kalian harus pulang. Ini juga penting. Karena apa? Karena terkadang setelah belanja mata kita tuh melihat kemana-mana, entah itu jajan apa, entah itu minuman apa. Kita nggak munafik ya, kita pasti pengen. Nah, menghindari hal seperti itu, maka aku saranin setelah kalian tujuan awalnya belanja, jadi setelah belanja kalian tuh harus pulang. Jadi uang kalian juga nggak akan habis hanya untuk jajan-jajan yang sebenarnya kalian itu nggak butuhin. Nah, itu saran aku. Oh ya, tips selanjutnya ini optional aja ya. Kalau saran aku, biarkan lebih hemat, hindari fokus pada merek, mulai dari gula, minyak, deterjen, sampai sabun. Yang memiliki merek terkenal mungkin akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Tapi saat kamu belanja bulanan, jangan terpatok pada merek yang terkenal. Cek merek-merek lainnya, siapa tahu kamu bisa membeli produk yang mereknya tidak terlalu terkenal tapi memiliki fungsi yang sama dan harganya lebih murah. Itu harus dimanfaatkan ya, sama kayak aku contohin tadi, ada dua sabun ya, tadi ada sabun Nuvo dan Lifebuoy. Biasanya kalian beli Nuvo, tapi karena Lifebuoy ada promo, jadi kalian bisa beli Lifebuoy. Tapi kalau nggak promo, kalian bisa beli sabun Nuvo aja yang fungsinya sama. Itu akan sangat menghemat sekali karena bedanya tuh sudah jauh. Yang aku lakukan sebelum aku pergi ke supermarket untuk belanja bulanan, biasanya aku menyiapkan kertas kecil, kemudian aku cek di rumah itu ada apa aja yang kosong dan apa aja yang perlu aku beli. Aku memakai kertas kecil ini karena lebih hemat tempat dan juga lebih praktis aja, bisa dimasukin saku kantong ataupun bisa dimasukin dompet. Nah, kalau kalian yang kebutuhannya banyak itu bisa kalian catat di HP ataupun kalian bisa pakai kertas, terserah kalian aja sesuai dengan
apa yang kalian beli. Kalau biasanya aku tuh nggak begitu banyak, jadi aku biasanya taruh di kertas kecil seperti ini. Setelah selesai buat listnya, aku juga bikin harganya. Jadi biasanya aku belanja bulanan tuh di toko A, dan aku tuh sampai hafal harganya. Jadi aku tulis harganya biar aku tahu nanti aku habisnya berapa dan aku harus bawa uang berapa, jadi tetap terkontrol uangnya. Oke, itu tadi video dari aku teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, terima kasih banyaklah menonton. Jika kalian masih ada yang bingung, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video. Bye bye.